Perombakan Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, sahabat budaya, malam hari ini seperti yang sudah Tiara sampaikan di awal bahwa kita bakal menghadirkan apresiasi budaya bersama Bapak Sabian Usman ya, untuk temanya malam hari ini adalah tradisi manugal bahan depan dan ekonomi kerakyatan Kalimantan Tengah. Pak Sabian Usman adalah dekan dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Palangkaraya, dosen Pasca IAIN Palangkaraya, Pasca Ilmu Hukum Unri Riau, Pasca MAP UMPR, anggota Matra, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Sudah terhubung via telepon malam hari ini, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Sabian. Selamat malam. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di malam ini ya. Berarti di sana nggak hujan ya Pak ya? Nggak hujan, sore hujan, tapi sekarang udah. Oh gitu. Kalau di sini baru reda hujannya Pak, apalagi hati saya baru reda banget sedihnya. Pak Sabian, malam hari kita bakal ngomongin seputar tradisi manugal bahan depan dan ekonomi kerakyatan Kalimantan Tengah. Nah ini kan sebuah tradisi yang Tiara masih asing banget nih Pak. Mungkin boleh dikenal juga sama sahabat budaya sekalian. Tradisi manugal bahan depan itu seperti apa sih Pak? Oh ya, selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Mungkin saya dengan ada salam khusus nih dari adat Kalimantan Tengah ini ya. Boleh Pak. Ya, tabe selamat lingonalatai, salam sujud kerenda malempang. Adil Katalino, Bacorem Kacaruga, Basngat Kajubata. Itu salam khas itu. Oke, itu artinya apa Pak kalau boleh tahu Pak Sabian? Artinya itu sama ya, artinya saling menyapa dengan kebahagiaan, dengan keselamatan ya, antara kita begitu kan. Baik, nah kalau begitu. Tema yang kita angkat pada malam hari ini sesungguhnya tema yang secara turun-temurun ya, adat budaya untuk Provinsi Kalimantan Tengah ini. Saya panggil apa ini ya? Tiara aja Pak. Tiara ya? Ya. Gimana Pak? Begitu yang kita angkat. Nah iya nih, kan Tiara masih asing banget nih sama tradisi manugal bahan depan tuh seperti apa sih Pak? Definisi dari tradisi tersebut Pak? Oh ya, dari segi bahasa secara sederhana bisa kita maknai ya. Kalau bahan depan itu ada katanya handep itu gotong royong ya. Gotong royong. Kemudian juga manugal itu adalah tradisi menanam padi oleh petani tradisional. Oke. Baik itu di pedalaman maupun di pesisir. Hingga terkait dengan petani tradisional itu Mbak Tiara. Oke, berarti menanam padi secara gotong royong begitu ya Pak ya di sana ya Pak? Betul, betul. Baik. Nah ini memang, gimana Pak? Kalau itu biasanya materi di kampus-kampus, di pendidikan itu kan ada kurikulumnya. Katakanlah ini ada juga strukturnya ini sebelum kita melihat bagaimana itu manugal, bagaimana bahan depan dan lain sebagainya. Yang pertama sekali sebelum manugal itu kan mencari tanah atau lahan dulu. Betul. Untuk bertani, untuk bersawah. Kemudian juga dalam bahasa bahasa itu bahuma. Bahuma itu adalah berladang ya. Nah itu saya juga menyampaikan semacam klarifikasi, sering disebut kalau di Kalimantan Tengah itu ada berladang berpindah-pindah. Sesungguhnya tidak begitu ya. Jadi berladang bergilir pindah yang jelas. Jadi rotasinya sejak itu pada lahan pertama ditanami, kemudian sudah tidak subur lagi, pindah ke lahan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi pada satu saat akan balik lagi gitu ya Pak? Pertama itu subur, dia kembali lagi ke situ. Bukan langsung bebas begitu. Jadi saya betulkan juga agar para masyarakat kita paham begitu bahwa di Kalimantan Tengah bukan bebas untuk berpindah-pindah terus. Tapi lebih ke rotasi begitu ya Pak Sabian ya? Ya, rotasinya. Betul. Yang kedua itu menentukan bibit tuh Mbak Tiara. Bibit padi bagaimana yang bagus. Biasanya kalau sudah panen itu padinya bagus itu disayang untuk bibit.
Dan yang lebih mendalam filosofis Handep Manugal ini kan ada namanya kayu itu untuk laki-laki yang membuat lubang-lubang tanah itu kurang lebih panjangnya 1 meter, 1 meter setengah. Setelah diruncing di satu, kemudian dibikin lubang laki-laki, kemudian yang menanam benih itu perempuan. Nah, ini ada semacam kerjasama yang bagus ya, antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian setelah itu ditanam secara gotong royong dan lain sebagainya, biasanya itu misalkan saja ada 10 lahan ya. Itu katakanlah satu lahan itu dimiliki oleh keluarga itu 4 orang atau 3 orang. Kalau 4 orang 10 jadi 40 orang kan. Itu bergiliran itu Mbak Tiara. Betul. Kan pada hari ini lahan yang ini, kemudian besok dan seterusnya. Nah ini yang tradisi yang luar biasa secara turun-temurun. Kemudian ada sebagian anggota masyarakat itu bikin masakan dan lain sebagainya. Setelah itu selesai Handep Manugal tadi, istirahat, makan bersama dengan sukaria, begitu kan, dengan ciri khas makanan lokal. Lalu kemudian biasanya ada rundingan lagi untuk lahan berikutnya, siapa lagi untuk besok dan lain sebagainya. Nah berarti letak gotong royong itu tidak hanya dari segi menanam padinya saja, tapi juga kegiatan awalnya begitu ya Pak ya? Ketika memutuskan lahannya. Betul-betul. Jadi benar-benar melibatkan tidak hanya keluarga saja berarti ya Pak sebenarnya? Iya. Nah, lalu kemudian saya mencoba mengkorelasikan dengan di mana kaitan dengan ekonomi kerayaatannya. Betul. Nah disinilah letak karena itu bergairah, bersemangat secara gotong royong, bukan hanya menanam padi sebenarnya, merawat lahan dari menanam sampai berbuah kemudian panen. Itu kan secara gotong royong mereka itu bersemangat untuk memelihara agar panennya itu lebih bagus. Betul. Gitu. Nah di sinilah letak pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sangat luar biasa dengan pendekatan kearifan lokal itu. Nah itu dia. Nah ini kan memang sebuah tradisi yang benar-benar masih dilaksanakan secara turun-temurun, dalam artian Indonesia banget begitu ya. Karena kita gotong royong, lalu juga ketika ada satu keluarga yang melakukan sebuah kegiatan, pasti tetangga bakal bantuin begitu ya Pak Sabian istilahnya ya. Ya betul sekali. Saya di sini mencoba bukan menyimpulkan, tapi ada filosofis yang terstruktur. Yang pertama adalah kebersamaan, kemudian itu rasa kekeluargaan, kemudian gotong royong. Sudah itu yang tidak lepas lagi nilai yang luar biasa itu keseimbangan alam. Mereka ini kalau modern mungkin pakai meteran itu mengukur berapa jumlahnya lahan. Kalau di kampung saya, di tempat lain itu borongan namanya. Borongan itu 10 depak persegi itu, bukan 10 meter persegi. Nah, itu memiliki paling 2 borongan, 3 borongan paling banyak gitu. Nah, mereka memang membakar secara tradisional, tapi tidak pernah apinya itu membahayakan. Nah, itu sebenarnya kalau ada norma yang melarang membakar itu harusnya diidentifikasi dulu. Batasannya seperti apa begitu ya Pak ya? Ya, ada namanya setelah itu dibersihkan, itu namanya disimpuk menurut saya. Jadi ranting yang kering dan sebagainya itu dikumpul sehingga tidak menular apinya ke lahan-lahan yang lain. Betul. Nah ini sebenarnya jaminan itu kearifan lokal itu. Itu keseimbangan alam. Kemudian yang mungkin tidak kalah penting itu ada kesamaan derajat di sana. Itu ada kepala desa, ada damang, tokoh adat, kemudian juga ada PNS, ada segala macam. Kadang-kadang mereka ikut ya bersama-sama berhandepan gitu. Sehingga mereka lepaskan itu seragam sebagai kepala adat dan sebagai sama mereka derajatnya. Nah, sama-sama saling membantu. Ada
5 filosofis yang ada di dalam tradisi ini. Jadi begitu Mbak Tiara. Nah, ini keren banget sih Pak, dalam artian ternyata dalam di sebuah daerah di Indonesia itu ternyata untuk menanam padi nggak cuma sekedar nanam padi aja begitu ya, tapi ada filosofinya, ada keakraban antar keluarga dan juga antar tetangga di sana, antar warga masyarakat desa di sana, plus juga dihubungkan dengan ekonomi kerakyatan. Nah, kalau boleh tahu ekonomi kerakyatannya itu seperti apa sih Pak? Nah, itu kan ekonomi kerakyatan kalau dari segi varian pertanian aja misalkan saja. Jadi ekonomi kerakyatannya itu ini menampilkan kearifan lokal bertani mereka, antara lain seperti menanam padi itu. Jadi dengan cara gotong royong, kemudian juga menjaga keakraban, mungkin ada yang lama tidak ketemu dan lain sebagainya, dia kembali ke kampung itu. Betul. Untuk ikut-ikut begitu kan. Dan ini Tiara ketika saya jadi presenter di Ho Chi Minh University kemarin di Vietnam ya, itu juga sangat luar biasa sambutannya bahwa ada tradisi manugal seperti ini. Betul. Ternyata respon dari negara lain pun juga cukup baik begitu ya Pak ya? Baik. Tapi juga kadang-kadang bisa terancam karena mungkin komitmen dari pemerintah itu kadang-kadang tidak masuk di dalam visi misi untuk mengembangkan daerah. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan walaupun sebagian juga ada tergerus, tetapi masih ada Mbak Tiara. Betul. Seperti ini. Nah, ya itu dia mau yang Tiara tanyakan berikutnya nih Pak. Tahun 2022 kan zaman semakin maju nih, dalam artian banyak cara sebenarnya bisa dilakukan untuk bercocok tanam, baik itu padi maupun juga lahan yang lain begitu ya, atau jenis tumbuhan yang lain. Nah, ini apakah tradisi handap manugal ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah, atau mungkin ada yang sudah berasimilasi dengan industri modern begitu Pak Sabian? Kalau menurut saya kita beradaptasi saja, kita lihat mungkin bagaimana inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan mereka. Sehingga kita tidak menutup juga arus globalisasi ini. Kita kalau ini manugalnya pakai kayu, mungkin nanti bisa pakai mesin atau bagaimana nanti. Ya, kita tidak boleh ketinggalan. Betul. Ketinggalan itu kearifan lokal seakan-akan menahan daripada kemajuan itu. Yang penting masih memiliki makna juga filosofinya yang sama begitu ya Pak Sabian ya? Nah, betul Mbak Tiara. Betul. Ini filosofisnya yang perlu kita itu yang penting. tekankan itu. Betul. Nah, kalau tadi juga pengen tahu nih Pak, generasi muda kan generasi penerus nih. Nantinya setelah makin ke depannya kan generasi muda yang akan terus melestarikan si tradisi ini, apapun tradisinya. Generasi muda Kalimantan Tengah seperti apa Pak? Apakah mereka pun juga memiliki andil peranan penting dalam kegiatan handap manugal di sana atau bagaimana Pak Sabian? Nah, kalau generasi muda sekarang ya sudah artinya tidak hanya satu sisi yang dia kaji, tapi juga sudah mulai dari informasi globalisasi ya, apalagi sekarang zaman digitalisasi ini sekedipan mata saja bisa mengetahui daerah luar. Betul. Ya. Nah, itu juga anak-anak muda sekarang kami coba untuk menyemangati agar selalu tidak lengah terhadap studinya. Karena studi ini kan beberapa lipat untuk kemajuan ya, daripada mungkin kita secara otodidak. Karena itu mereka juga tidak membuang tradisi lokalnya, tapi juga mereka bisa melanjutkan kuliahnya atau sekolahnya. Betul. Tapi mereka masih aware dong berarti ya Pak ya, masih paham begitu ya tentang tradisi ini ya Pak? Iya. Bahkan ya kebetulan saya juga termasuk di pengurus Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya. Gak ada lembaga-lembaga yang menyalurkan bagi mereka yang berinovasi tinggi secara modern dan lain sebagainya, tapi mereka juga tetap membangun kearifan lokal itu, keasliannya. Betul. Itu yang penting, karena kalau misalnya nanti generasi muda yang nggak paham, nggak ngerti, ya hilang tradisinya begitu ya Pak Sabian ya.
Ya betul, sangat terancam sekali sebenarnya. Betul, Misalnya di Kota Palangkaraya ini ada 5 kecamatan, 30 kelurahan. Itu kan ada masing-masing ketua adatnya, sehingga ya saling mengingatkan lah. Betul. Dan tidak sedikit juga yang memang seakan-akan tidak mengikuti lagi budaya itu, tapi itulah tugas kita itu Mbak Tiara. Sehingga kemarin juga kami coba berdialog kepada lembaga pendidikan supaya dimasukkan dalam kurikulum. Muatan lokal begitu ya Pak ya? Ya muatan lokal itu yang mudah-mudahan jalan kan. Amin. Karena ini kan tujuannya juga baik begitu ya, tidak hanya untuk masyarakat di sekitar, tapi juga untuk generasi muda ke depannya dan kelestarian di tradisi ini begitu ya Pak Sabian ya? Ya betul sekali. Baik kalau begitu. Pak Sabian, terima kasih banyak lo sudah menemani Tiara malam hari ini. Berarti nanti kalau misalnya ada tradisi-tradisi berikutnya yang bisa kita ajak ngobrol lagi, boleh bareng sama Pak Sabian lagi ya? Ya betul, dan ini mungkin sebagai penutup ya, saya berharap budaya-budaya seperti ini sebagai destinasi wisata. Betul. Seperti halnya misalkan di Sungai Mekong, di Vietnam itu industri-industri itu orang dari beberapa negara berkunjung ke sana. Nah, kita coba menghidupkan seperti itu Mbak Tiara, sehingga nanti satu saat ini sebagai bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Betul. Ini harapan. Jadi jalan-jalan ke Palangkaraya tidak hanya melihat keindahannya, tapi juga bisa menyaksikan langsung tradisi khasnya begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, kalau gitu. Pak Sabian, terima kasih banyak ya Pak Sabian. Oke, sama-sama. Sehat selalu Pak. Salam buat teman-teman Matra semuanya ya Pak ya. Oke, salam Matra semuanya. Baik. Terima kasih, selamat malam Pak Sabian.